saudara terkasih dalam Tuhan Yesus. Ada sukacita hari ini? Amin, luar biasa ya, karena Tuhan sudah memberikan hari baru bagi kita. Dan pagi ini Tuhan berikan kesempatan kita, memanggil kita untuk hadir di tempat ini. Mari sebelum kita melakukan pekerjaan dan karya kita akan menaikkan dulu satu pujian, bagaikan bejana. Ya Bapa, kami adalah pejana yang siap dibentuk. Ketika kami mau melangkahkan kaki kami ke tempat ini, maka kami siap untuk Engkau bentuk Tuhan melalui firman-Mu. Dan biarlah setiap kami yang mendengarkan akan mendapatkan berkat yang dari Tuhan, dan kami bisa seturut dengan kehendak-Mu. Ajarkan setiap kami Tuhan untuk kami mau duduk diam di tempat ini, untuk kami dapat mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan di dalam hidup kami. Berkati juga untuk teman-teman kami yang mungkin belum bisa hadir di tempat ini Tuhan, tetapi Tuhan tetap memberkati mereka seperti Engkau memberkati kami. Terima kasih Bapa di surga, di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Ya, pagi ini kita masih punya tema yang sama ya. Tema besarnya adalah mengambil tanggung jawab dan subtemanya adalah hidup menurut kehendaknya.
Ketika kita mendengar kata kehendaknya, itu berarti kemauan Tuhan, keinginan Tuhan, supaya apa? Supaya kita mengikuti, supaya kita melakukan. Bukan cuma untuk didengar, bukan cuma untuk dimengerti, tetapi juga untuk dilakukan. Dan terkadang kita masih agak sulit untuk mengetahui apa sih yang menjadi kehendak Tuhan di dalam hidup kita. Kalau kita diperhadapkan di dua pilihan atau banyak pilihan, mana yang harus kita ambil, mana yang harus kita pilih. Kadang kita merasa bingung, merasa ragu, merasa bimbang untuk mengambil satu keputusan. Nah, disitulah kita perlu ikut kehendak Tuhan. Apa yang menjadi maunya Tuhan dalam hidup kita? Mana yang harus kita pilih? Itu kita juga perlu hikmat. Nah, bagaimana supaya kita tahu pilihan mana yang sesuai dengan kehendak Tuhan, supaya kita tidak salah pilih, ya, supaya kita nggak salah jalan. Ada beberapa hal yang akan kita bahas pada pagi hari ini untuk menolong kita supaya kita tahu apa yang menjadi kehendak Tuhan di dalam hidup kita. Yang pertama, kita harus menyadari bahwa Tuhan punya rencana besar dalam hidup kita. Kita harus menyadari bahwa Tuhan punya rencana yang besar di dalam hidup kita. Karena kita ini adalah ciptaan Tuhan yang dibentuk segambar dan serupa dengan Dia, maka Tuhan tahu persis apa yang menjadi kebutuhan, apa yang menjadi sesuatu yang tepat buat kita. Ketika Tuhan memanggil Yesaya, Yeremia, Paulus, ataupun nabi-nabi yang lain, Tuhan sudah punya rencana besar buat mereka. Coba kita buka di dalam Roma 12 ayat 2. Ya. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Ketika Tuhan memanggil kita, di dalam setiap pelayanan, di dalam setiap pekerjaan, ada rencana yang besar yang Tuhan berikan bagi kita. Nah, di situ pun kita sudah dibekali supaya kita bisa melakukan pekerjaan itu, supaya kita bisa melakukan pelayanan itu, sehingga itu tidak melenceng dari apa yang sudah Tuhan tetapkan. Rencana yang Tuhan berikan buat kita, kehendaknya adalah supaya kita mengikuti apa yang menjadi maunya Tuhan. Lalu yang kedua, kehendak Allah yang terutama adalah kita punya hubungan yang erat, hubungan yang intim, hubungan yang dekat dengan Tuhan. Bagaimana supaya kita bisa punya hubungan yang dekat? Supaya kita punya hubungan yang erat, yang intim dengan Tuhan. Tuhan sudah memberikan ini kan, Alkitab dalam hidup kita, supaya kita tahu apa yang menjadi keinginan Tuhan di dalam hidup kita. Belajar mulai dari baca Kejadian sampai Wahyu. Memang ketika kita membaca mungkin kita banyak hal yang nggak ngerti, tetapi di situ Roh Kudus akan menuntun kita supaya kita mengerti apa yang menjadi maksudnya Tuhan di dalam hidup kita. Lalu yang ketiga, Tuhan ingin kita menjadi murid-Nya. Ya, Tuhan ingin kita menjadi murid-Nya. Murid bukan hanya sekedar duduk mendengarkan sudah, tetapi seorang murid juga harus melakukan apa yang menjadi kehendak dari gurunya. Berarti kita juga harus punya komitmen yang harus kita pegang sehingga kita benar-benar menjadi murid Tuhan. Setiap orang yang mau mengikuti aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari, dan mengikuti aku.
ya. Nggak hari ini ikut Tuhan jadi muridnya, besok lupa, nggak jadi murid Tuhan. Seminggu kemudian berubah lagi jadi murid Tuhan, baik lagi, nurut lagi dengan kehendaknya. Sebulan kemudian hilang. Tetapi di sini kita dituntut untuk punya sebuah komitmen untuk ikut Tuhan tanpa kompromi. Lalu yang berikutnya, Tuhan berjanji kepada kita untuk memberikan pertolongan, untuk memberikan jalan keluar ketika kita ada masalah. Dengan cara bagaimana? Kita meminta di dalam doa. Boleh kok minta dalam doa, supaya Tuhan menolong, supaya Tuhan memberikan hikmat, supaya Tuhan memberikan jalan keluar, supaya Tuhan memberikan kelegaan kepada setiap kita yang sedang mengalami satu persoalan. Tuhan menyatakan bahwa kita dapat berdoa untuk memohon apapun juga, dari hal yang kecil sampai hal yang besar, dari hal yang mungkin simpel sampai hal yang rumit yang mungkin kita sendiri sulit untuk keluar dari persoalan itu. Lalu yang terakhir, Tuhan sudah memberikan Roh Kudus kepada kita. Saat ini kita mungkin tidak bisa melihat Tuhan Yesus secara fisik ya. Ketika kita berkumpul mungkin Tuhan Yesus duduk di situ. Secara fisik tidak. Tetapi secara roh, ya, kita bisa melihat Tuhan secara roh. Karena memang Tuhan sudah memberikan Roh Kudus untuk menolong kita, untuk menuntun kita, untuk mengajarin kita, untuk memberikan kita, mengingatkan kepada kita ketika kita keluar dari rutenya Tuhan, ketika kita keluar dari kehendaknya. Roh Kudus yang mengingatkan di dalam hati kecil kita ketika kita akan melakukan sesuatu yang salah. Pasti di sini di hati kita mungkin ada sesuatu yang nggak nyaman ya. Ketika kita berbohong, ya, berbohong pada siapapun lah, pastilah di sini ada sesuatu yang nggak nyaman gitu. Ada rasa takut, ada rasa was-was. Ada situlah Roh Kudus bekerja untuk mengingatkan, kamu nggak benar ini, jalanmu salah, ayo kembali ke jalan yang benar. Nah, mari kita juga mau peka untuk mendengar apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam hidup kita. Hal yang sudah kita pelajari ini, biarlah itu juga bisa menjadi kekuatan, supaya kita bisa menjadi pribadi yang bisa mengikuti apa yang menjadi kehendak Tuhan, dan kita nggak salah jalan. Ya, yang kita pikir, oh ini sudah benar, ya aku sudah mengikuti kehendak Tuhan. Ternyata salah. Ternyata mungkin kita tidak mengerti rencana Tuhan. Mungkin kita tidak dekat atau tidak intim dengan Tuhan. Mungkin ketika kita melakukan sesuatu, kita nggak berdoa terlebih dahulu, sehingga keputusan yang kita ambil salah. Keputusan yang kita ambil tidak berkenan. Keputusan yang kita ambil tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Nah, mari Bapak Ibu Saudara, kita juga mau lebih dekat dengan Tuhan supaya hidup kita bahagia, supaya hidup kita menjadi berkat, supaya hidup kita berkenan kepada Tuhan. Seperti bejana yang dibentuk, yang mungkin itu sakit, tetapi ketika kita mau ikut kehendak Tuhan, maka proses itu juga akan berlangsung dan proses itu bisa selesai dengan sempurna. Amin. Mari kita masuk dalam saat teduh. Kami mengucap syukur Tuhan untuk firman yang singkat yang mengingatkan kepada setiap kami bahwa kami ini adalah seperti bejana yang mau dibentuk, yang siap dibentuk untuk menjadi sesuatu yang berkenan kepada Tuhan, dan kami bisa melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan di dalam hidup kami. Sudah nggak keliru lagi, sudah nggak salah jalan lagi, tetapi kami mau dekat dengan Engkau Tuhan, supaya kami pas, supaya kami sesuai, supaya kami bisa
menyenangkan hati Tuhan dengan melakukan setiap kehendak yang Tuhan berikan kepada setiap kami, dan kami bisa menjadi berkat juga bagi setiap orang yang kami temui, baik itu di dalam lingkungan keluarga, baik itu dalam lingkungan pekerjaan, ataupun di dalam lingkungan rumah kita, sehingga apa yang menjadi perkenanan-Mu itu ada di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, dan biarlah firman ini juga bisa menjadi rema di dalam hidup kami. Dan saat ini Tuhan, kami juga mau berdoa untuk ayah yang sakit, untuk ayah dari Ibu Fitri Hanawati, untuk Bapak Priyo, kakak dari Bapak Bayu, dan Bapak Muryadi, kakak dari Ibu Wikati. Saat ini mereka sedang sakit. Tuhan, mari Engkau yang akan turut campur tangan. Engkau memberikan kekuatan, Engkau memberikan kesembuhan, pemulihan kepada mereka melalui setiap pelayanan di tempat ini, sehingga saudara-saudara kami ini pun boleh merasakan sukacita karena Tuhan sudah menolong dan memberkati mereka. Kami juga menyerahkan untuk keluarga yang menemani, yang merawat, Tuhan juga memberkati. Dan saat ini kami juga boleh bersukacita dengan saudara Fernita di bagian perawat yang saat ini berulang tahun. Tuhan sudah tambahkan usia kepadanya. Tuhan terus tambahkan hikmat, sukacita, berkat dimanapun dia ditempatkan. Dan saat ini kami juga berdoa untuk keluarga dari Bapak Yohanes Trihartono, di mana saat ini mereka sedang mengalami kedukaan karena kakak yang dikasihinya telah Engkau panggil. Mari Tuhan, Engkau juga memberikan penghiburan kepada keluarga ini, kepada keluarga yang ditinggalkan. Tuhan, Engkau memberikan segala hal yang baik pada mereka, dan Engkau berkati untuk proses pemakaman. Tuhan jadikan segalanya baik dan selesai dengan sempurna. Terima kasih Tuhan Yesus. Kalau sebentar kami juga akan kembali bekerja, Engkau akan memberkati kami, memberkati rumah sakit ini, dan jadikan kami berkat bagi orang lain. Ampunkan setiap dosa dan kesalahan kami Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Mari kita akan menutup renungan pagi hari ini. Kita akan bangkit berdiri, menaikkan satu pujian, bagaikan bejana siap dibentuk.